Lokasi penelitian yang kami lakukan adalah di SMA Negeri 1 Namorambe. Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Namorambe merupakan sekolah yang di dalamnya terdapat beragam etnis. Etnis yang ada di sana adalah Batak Toba, Karo, Jawa, Melayu, dan Nias, sehingga dapat disebut sebagai sekolah multikultural karena memiliki begitu banyak suku yang saling bertemu dalam lingkup sekolah. Dalam penelitian ini, kelompok kami membuat 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah faktor pendukung dan penghambat terlaksananya pendidikan multikultural di SMA Negeri 1 Namorambe. Faktor pendukung. Yang pertama yaitu sekolah yang multikultural, di mana SMA Negeri 1 Namorambe memiliki banyak keberaneka-ragaman, mulai dari etnis, agama, dan ras. Yang kedua, kesadaran untuk saling menerima perbedaan. Yang ketiga, guru sebagai cerminan dalam melakukan pendidikan multikultural. Artinya dalam hal ini adalah guru di SMA Negeri 1 Namorambe telah melakukan contoh untuk menerima perbedaan satu dengan yang lainnya tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, faktor penghambat. Menurut informan yang sudah kami wawancarai, faktor penghambatnya yaitu sulit bergaul menjadi salah satu faktor penghambat yang terjadi di pendidikan multikultural karena kurangnya pemahaman akan keberagaman budaya dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya toleransi dan akurasi dalam interaksi antar budaya. Rumusan masalah yang kedua adalah cara yang efektif dalam menerapkan pendidikan multikultural di SMA Negeri 1 Namorambe. Yang pertama, mengembangkan materi pelajaran yang relevan dan menarik, serta melibatkan siswa dalam diskusi dan proyek-proyek yang meningkatkan toleransi dan kesadaran budaya yang dapat membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan budaya, etnis, dan ras. Yang kedua, sekolah juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang mempromosikan multikulturalisme, seperti festival budaya, pertunjukan seni, dan diskusi tentang isu-isu sosial dan budaya. Hal ini dapat membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan budaya, serta mengembangkan kesadaran sosial dan kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, guru juga harus menggunakan strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa dalam berbagai latar belakang untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan keterampilan sosial. Contohnya dalam mediasi makanan, pakaian, cara hidup, tidak hanya memperkenalkan budaya lain, tetapi juga memungkinkan siswa untuk berbagi pengalaman dan nilai-nilai budaya mereka sendiri. Menurut Ibu Nop, cara efektif untuk menerapkan pendidikan multikultural di sekolah itu dimulai dari diri kita sendiri dulu, karena sejak dulu kita sudah ditanamkan sikap untuk menghargai sesama kita. Nah, kita dapat memulainya dari diri kita sendiri dulu. Sebagai seorang pendidik atau guru, sebagai seorang guru saya tidak mau membeda-bedakan siswanya. Misalnya, karena saya suku Nias, jadi siswa yang saya pedulikan itu suku Nias saja, tidak. Dari pribadi diri saya sendiri, semua siswa saya itu saya sama ratakan. Kalaupun seandainya ada salah satu siswa yang sama seperti saya, yang membuat kesalahan, saya tidak akan membelanya. Menurut Ibu Ritar Pangaribuan, cara efektif yang pertama yaitu merubah mindset kita dulu. Guru-guru harus menjadi garda terdepan bahwa memang masyarakat itu berbeda, karena kalau tidak ada berbeda, masyarakat itu tidak dapat bergerak. Kemudian yang kedua, mengadakan proyek di sekolah yang bertemakan kearifan lokal, di mana dengan diadakan proyek tersebut, siswa-siswi lebih banyak mengenal perbedaan-perbedaan suku, agama, makanan, tarian, pakaian, obat tradisional, dan selain-lainnya. SMA Negeri 1 Namorambe menerapkan pendidikan multikultural melalui pelajaran PKN, sosiologi, dan identitas sosial dalam materi solidaritas sosial, sehingga tidak dapat menutup kemungkinan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan multikultural tersebut. Adapun saran yang dapat kelompok berikan mengenai penerapan pendidikan multikulturalisme membutuhkan komitmen yang kuat dari pemimpin sekolah. Kepala sekolah dan staf administratif harus memprioritas inklusif dan keberaneka-ragaman sebagai nilai inti yang tercermin dalam kebijakan program dan praktik sekolah.
Guru adalah kunci keberhasilan dalam menerapkan pendidikan multikulturalisme. Sekolah harus menyediakan pelatihan yang berkelanjutan bagi guru dalam hal pemahaman akan keberaneka-ragaman budaya, keterampilan komunikasi, lintas budaya, dan strategi pengajaran yang inklusif. Kurikulum sekolah harus direvisi untuk mencerminkan nilai-nilai multikulturalisme dan memasukkan perspektif kontribusi dan pengalaman dari berbagai budaya dalam setiap mata pelajaran. Ini akan membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang dunia yang beragam di sekitar mereka. Adapun 5 informan kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Namorambe. Dan 2 guru sosiologi, yaitu Ibu Ritar Pangaribuan dan Ibu Nok Beri Layani Hia.